Namanya anak muda kalau diperintah pasti kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, berjumpa lagi di kunjungan Paman Rama. Dan kali ini karena lagi PPKM, saya nggak bisa ngunjungin siapa-siapa. Tapi saya yang dikunjungi, ya. Saya yang dikunjungi. Ini sebenarnya nggak boleh juga sih, Di. Kan keluarga boleh, Bang. Oh iya, keluarga ya. Ini udah seperti adik saya sendiri. Namanya Rafdi. Halo, Di. Apa kabar, Di? Bisa, Bang. Hah? Baik. Apa kabar kok siap? Baik. Gue denger lu sekarang lagi bangun-bangun rumah ya kerjanya. Iya, dari dulu, Bang. Dari bangun tidur jadi bangun rumah. Iya. Lu bangun rumah? Iya. Berapa perumahan yang dulu bangun? Sekarang total lagi gua garap 2, Bang. Dua? Iya. Dua rumah atau? 2 perumahan. Dua perumahan. Iya. Berapa? Apanya? Berapa rumah? Kasih tahu Yang dong. satu 165, yang Hah? satu 165 rumah. iya. Dan yang satu 68. 68. Iya. Yang sudah terbangun sebelumnya udah ada berapa? Oh, itu lumayan, Bang. Ada beberapa. Ya, total 50-60 lah. 50-60 rumah. Jadi 300 bentar lagi lewat nih. Iya. 300 rumah. Lebih ya? Iya, Iya. bener. Kurang lah. Kurang. Ya hampir 300 lah. Hampir 300 berarti ya. Dan yang paling bikin gua sebel, lu tuh umur 21 loh. Iya, Bang. 21 kan tahun ini? Iya, gua ngikut tahun. Hmm? Gua ngikutin tahun, Bang. Songong banget anak 2000. Tahun 2000. Lahir milenial sih lu. Jatuh. Lu Gimana, Bang? serius, Di? 21. Lu mulai bangun berarti umur berapa? Gua awal properti itu 19 tahun. 19 tahun. Iya, Jadi lu baru jalan 2 tahun, Iya. sudah hampir 300 rumah. Iya, Bang. Dan itu yang 60 udah habis total, Udah habis. sold out. Habis. Yang 80 tuh udah laku juga. 80 lagi. Udah berapa sekarang? Laku berapa sekarang? Yang 68 laku 25, yang 165 tuh laku sama 20-an, 40-an laku. Dan yang gue denger dari lu, Iya. semua tim lu mostly early 20. Umur 20-an awal. Bahkan ada yang belasan tahun. Ada yang belasan tahun, Bang. Ada yang 18 tahun. Lu apain tuh anak-anak? Gua ajak bervisi, Bang. Pesen dari Bang Rama. Lah kenapa gue yang kena? Nih. Gue nggak boleh. Anda yang lagi diwawancara ini. Serius, Di? Iya, Bang. Jadi gini kan, kita harus sadar dan pahami dulu nih, Bang ya. Sebenarnya jangan menggiring opini nih bahwa bilang gue yang hebat, enggak, Bang. Itu harusnya lo yang hebat, Bang. Kan awal ketemu itu gue di rumah ini nih, taksi bisu ya. Iya sih. Taksi bisu, rumah ini menjadi satu titik balik gue, Bang. Saat awal gue itu masih jadi supir truk, Bang. Lu datang ke rumah gue tuh kalau nggak salah lu SMA. Gue SMA, saat itu gue buat Itu lu supir truk kan? Iya, nyari buat uang tambahan. Heeh. Ya jadi supir truk gitu loh, Bang. Gua ngerasain pahitnya hidup, bukan pahitnya hidup ya, itu gara-gara gue sendiri. Tetap pahitnya hidup lah, karena emang ekonomi parah, Bang. Ekonomi Ekonomi keluarga lu pada saat kacau. itu lagi asik-asiknya tuh. Lagi seru-serunya lagi tuh. seru mungkin sekarang, tapi dulu mah pahit, Bang. Bahasa sekarang seru. Iya, Dulu pahit. bener. Iya. Emang pahitnya sampai seberapa sih, Di? Gua dulu dari Pamulang, Bang. Hmm. Sekolah gua kan di Ciputat. Mm-mm. Gua di Pamulang, gua anak Tangsel. Hmm. Tuh gua jalan kaki, Bang, dari Pamulang ke Ciputat. Itu tahun 2016. 2016 mostly rata-rata anak-anak muda. Emang lu gak punya motor? Gak ada, Bang. Saat itu di rumah gue baru ada motor satu, bokapnya pakai. Sisanya gak ada motor. Serius? Ini gue baru tahu kalau yang ini. Seriusan, Bang. Seriusan gak ada. Buset. Jadi tahun 2016 kita bisa ceritain rata-rata orang tuh punya motor lebih dari 1, 2, bahkan 3. Bahkan kendaraan roda 4 ya, udah mobil segala macam. Itu gue belum ada. Bukan belum ada, sempat punya tapi lagi jatuh. Bokap lu kerja pada saat itu? Kerja. Gitu, Pak. Nyokap lu juga ngajar di... Lebih ke sosial. Iya, nyokapnya Rafdi ini adalah Iya. Bu Yuli yang ada di kunjungan Paman Rama juga. Iya. Tinggal bokap lu nih yang harus gue tanya nih, kenapa bisa begini kerennya? Terus? Jadi
singkat cerita karena ekonomi juga lagi jatuh, akhirnya gue milih buat ngambil jadi apa ya, ibaratnya ya ngambil kerjaan tambahan lah. Bukan kerjaan tambahan, di sisi gue sekolah, gue akhirnya jadi supir truk bang. Gue akhirnya di situ tahu bahwa pahitnya hidup. Gue harus bawa-bawa, kan gue kan pindah apa namanya supir truknya truk pindahan bang. Jadi gue harus ngangkut-ngangkutin barang tuh. Jadi ada yang nyewa gue tuh, gue harus ngangkut-ngangkutin barang, pas nganterin ke rumah barunya, terus balik lagi, gitulah bang. Tiap hari itu lu pulang sekolah langsung jadi supir truk itu? Malah kadang-kadang bolos. Masya Allah. Malah kadang-kadang bolos bang. Sampai segitunya lu, Di? Karena gue inget banget dulu bang, pas gue baru masuk 6 bulan itu kan harusnya ada semester apa? Semesteran. Ada semesteran tapi nama gue dicatat di situ bang. Bahwa nama yang belum bayaran. Nah gue nanya kan, karena ya gue main iseng-iseng aja nanya ke gue, Pak Bu, ini cara ngilangin ini gimana ya? Kamu bayar? Oh, saat itu ya gue diem, gue gak punya duit. Bokap saat itu juga bokap itu nggak bisa hanya tahu kulitnya doang bang di sekolahan. Hanya tahu yang penting gue sekolah, tapi masalah biaya segala macam yang ngatur ibu. Padahal uang dari bokap gitu. Ya saat itu lagi nggak ada. Gitu. Akhirnya udah gue ambil pilihan buat jadi supir truk saat itu. Di situ gue nyupir dari pagi pulang nggak tahu, tapi emang gue dari 7 hari, dari seminggu gue paling jadi itu 5 hari bang. 2 hari ya gue pasti sakit. Lu umur 18-19 berarti tuh? 17, 18. Iya 17, 18, 17an. 16 bang, 2016, 16, 17. Buset. Iya bener. Iya 16, 17. Ya lu SMA ya? Gue SMA. Yang bener lu, itu malah dibayar berapa sih? Boleh tahu gak gue? Bersihnya, gue rata-rata kan itu kan tergantung itu bang, tergantung biaya. Rata-rata gue bersih ya, 100.000 per hari. Per hari? Kadang-kadang kan ada enggak, ada iya, atau hampir tiap hari itu tadi 100.000 bersihnya ya. Saya kan kayak gue makan, minum segala macam. Bersihnya 100.000. Berarti lu bisa nabung 2 jutaan lah sebulan ya? Iya, saat itu. Tapi pernah di bawah itu? Ya pasti. Sering juga? Iyalah, paling ya 1 juta, paling gembel 1 juta sih. Paling gembel 1 juta ya. Tapi ya itu tetap lah ya, makan lu kan tetap aman semua. Dan lu bisa bantu orang tua lu membiayai sekolah lu. Iya. Untuk membayar lebih dulu aja gitu loh. Gue bayar dulu dan posisinya gue akhirnya ikut lomba-lomba juga kan di sekolah tuh, kayak O2SN kan biasanya ada free dari sekolahan tuh. Gue ngikut itu doang. Tapi ya selebihnya gue kerja. Gue pas dari situ pahit banget bang. Pahitnya hidup, gue baru tahu. Oh ternyata awalnya gini bang, banyak banget anak yang bilang beras itu harus beli, PLN itu harus bayar, segala macam harus ini. Awalnya gue nggak ngeh. Oh ternyata saat gue kerja, oh iya bener-bener harus beli loh. Beras itu harus dibeli. Mereka kadang-kadang tahu hanya beras beli, tapi tidak pernah melakukan harus beli beras, paham gak bang? Iya. Mereka tahu PLN itu harus dibayar, tapi dia tidak memikirkan gimana cara bayar. Nah di situ gue memikirkan, oh ternyata gue kalau saat gue sekolah itu namanya harus ada biaya sekolah. Memang tahu harus biaya sekolah, nah tapi akhirnya di situ gue akhirnya gue bersekolah gitu bang. Biasanya pada umumnya kan anak-anak berpikir ya itu tanggungan orang tua, kenapa gue harus mikirin, kan orang tua gue kerja buat gue gitu kan, maksud lu ya? Iya gitu bang. Astagfirullahaladzim, segitu pahit nih ternyata hidup lu dulu. Amat sangat, malah jadi akhirnya gue jadi malah kayak bocah berandalan bang, berantem kanan kiri. Wow, bandel. Iya nyokap lu cerita lu doyan berantem tuh. Iya, gue doyan banget berantem. Gue nggak bisa ngeliat orang gini bang, sebenarnya gue ngeberantemin orang yang contoh temen gue ada yang dibully. Bukan temen gue lah, misalnya anak sekolah gue ada yang dibully. Nah gue tuh pasti ngebantai yang ngebulinya, bukan yang dibulinya. Karena dulu gue korban bully bang. Gue dulu korban bully. Kenapa? Gue pas SMP itu gue pernah di sekolah boker di celana lah bang ya. Di celana. Iyalah. Hampir semua orang pernah ngalamin tuh. Gue SMP kelas 1 tuh akhirnya gue dikatain bang. Gue cepet segala macam lah. Nah gue pokoknya intinya korban bully. Nah akhirnya dari situ gue ada yang ngatain gue berantemin. Nah dari saat itu gue berani untuk melawan daripada gue dibully terus. Nah dari situlah akhirnya gue mentalnya dari situ bang. Mental gue akhirnya berani nekat. Hanya sekedar nekat ya. Iya. Sekedar nekatnya gue dari situ. Dari tukang berantem segala macam gitu loh bang. Nah, habis lu SMA itu, nah tibalah saatnya yang dicerita di kunjungan Paman Ramadi Bu Yuli kan, bahwasanya Bu Yuli ke rumah gua kan itu bersama lu kan. Nah, akhirnya keluarga lu itu kan rame-rame, sering banget ke rumah gua. Gua udah bahas tuh di Bu Yuli. Nah, yang gue pertanyakan,
kenapa lu bisa punya mindset yang sebaik ini di usia lu 21 tahun, ya? Lu bisa memilih properti. Padahal gua berbisnisnya bukan di situ. Tapi apa yang bisa, kenapa di situ? Yang membawa lu tetap ke properti itu. Kenapa, Di? Gini, pertama balik lagi, awal gua titik balik itu di rumah ini. Terus yang kedua, bokap selalu, ya tadi Bang jawabannya, didikan bokap. Bokap itu selalu bilang ke anak-anak semua bahwa lu tuh kalaupun mau kerja harus punya visi. Dan yang kedua, kalaupun lu harus jadi jongos orang kaya lah ibaratnya, lu tuh harus ngambil pelajaran di situ. Nah sebenarnya gue ke Bekasi itu, gue kayak sekolah bisnis gitu loh Bang, sekolah bisnis di bidang properti. Dan gue tuh ibaratnya kayak jongos, kayak supirnya, supir dari orang dosen gue. Nah gue berkesempatan jadi supirnya, ya gue tahu ilmunya tuh dari situ. Namanya Pak Rizky Effendi, salah satu guru gue di properti, dari dia gue. Ya akhirnya gue punya mental buat di properti ya. Punya mental buat di properti dari dia, mental bisnis gue ya dari abang. Terus ya akhirnya gue, ya kata gue, ngapain lagi gue balik. Gue kan kuliah gue di Bekasi, bukan kuliah formal ya, non formal itu saat itu ya. Daripada gue harus balik lagi, yang harus berjuang entah gimana, akhirnya gue study di Bekasi, akhirnya gue punya project di Bekasi. Dan emang visi lo kenapa lo memilih properti? Ya sebenarnya gini Bang, bukan propertinya sih, lebih ke gimana caranya gue punya duit melipat gandakan. Nah, kabar baiknya, properti kan sering banget orang bilang aset yang tidak pernah turun, ya kan? Nah, akhirnya gue berani nyoba ke sana. Dan salah satu guru gue itu punya cara cepat lah ibaratnya gitu. Cara cepat, modal kecil tapi kali lipatnya gede gitu loh di propertinya. Dengan cara dia ya. Akhirnya gue pelajari karena gue jadi supirnya kan tadi. Jadi ibaratnya gue tahu. Jadi ada gunanya tuh lo ya. Lu dulu pernah jadi supir truk tuh ada gunanya tuh. Ada gunanya. Jadi bawa mobil. Tadinya ngambil barang, sekarang ngambil ilmu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Gitu. Belajarlah sama si Pak Effendi ini ya. Sampai lu titik baliknya sekarang lu bisa punya tim rata-rata anak muda. Itu kok bisa? Gini, abis dari Bekasi, gue balik lagi Bang. Karena bokap selalu bilang, start itu harus dari kampung halaman Bang. Akhirnya gue balik lagi ke Tangsel. Saat gue sudah berkarir sekitar 8 bulanan hampir setahun lah ya. Gue balik ke Tangsel, nah gue mulai dari situ. Akhirnya gue dikenal di umum saat ini, gue sebagai ketua asosiasi di Billionaire Project. Nah teman-teman gue itulah yang anak-anak muda tadi Bang. Semua mereka dari komunitas anak muda. Gitu, yang mereka yang bisnis kecil-kecilan segala macam. Jadi punya mental bisnisnya udah ada, yang pernah gue temuin juga ke abang. Nah akhirnya dari situ akhirnya kita udahlah terus bikin gebrakan nih, anak-anak muda gerakin perusahaan di bidang properti. Waktu itu gue ketemu tim lu, dalam marketer lu tuh masih ada yang umur 17-18 tahun. Ada. Bahkan masih ada yang SMA. Oh enggak, SMA enggak, baru lulus. Baru lulus itu? Ada SMA adik gue. Iya adik lu itu. Iya adik lu SMA kan? Iya adik gue. Dan itu tim marketing lu. Iya. Gitu. Gila. Ini gila sih. Kan kata abang gitu, bilang karena Indonesia, gue sih nggak tahu, kata abang kan ilmu dari abang yang bilang sendiri, Indonesia bonus demografis ya Bang ya, saat itu ya, lagi tinggi. Daripada bonus demografisnya diambil sama orang lain, mending kita yang manfaatin. Dan gue sebagai pelakunya, gue sebagai anak mudanya, jadi ngajaknya lebih enak Bang. Kan kadang-kadang anak muda ajakan akan lebih apa namanya, mau lah kalau dengan ajakan. Ya mereka satu rating lah kalau bahasa zaman dulunya. Kalau dengan ajakan dia pasti akan lebih mau daripada dengan perintah. Namanya anak muda kalau diperintah pasti kabur. Tapi kalau dengan ajakan dia main gitu loh ya bro. Gitu. Itu orang tuanya ngizinin? Wah amat sangat ngizinin, malah ibaratnya orang tua itu kayak sekarang lebih kayak berterima kasih karena gue dari pedoman lu terus bokap ya, lebih terutama dari bokap. Yang penting kita tidak menyalahkan koridor agama, that's why lu lanjut terus. Keren banget man. Gue gak nyangka sih. Dulu lu bengalnya kayak apa, datang nih tuh. Pakai seragam SMA, inget gak Bang? Iya. Dan lu tuh negatif banget sama gue. Bukan negatif Bang. Buset, kayak gak percaya gitu. Bukan di Steven thinking. Overthinking pasti ada. Iya. Mendefense ternyata gue
gue dicampakkan gitu kan, oh ternyata ada ya orang yang cari duitnya kayak gini. Akhirnya di situ lah. Iya, waktu itu kan lu ke rumah gua, lu lagi apa namanya? Bengong sebenarnya. Bengong, terus nyokap lu bilang, "Ajak nih anak saya bla 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 bla." Akhirnya kita ngobrol lama lah tuh ya di depan di teras rumah gua tuh, gue ingat banget tuh. Saksi bisu makanya, Bang. Saksi bisu. Makanya ini kalau bisa jangan di kemana-mana di rumah. Enggak, ini malah gua gedein sebelah. Iya kan? Harus. Biar bisa ada inilah, ya kan, ada pool-poolnya, biar bisa basah-basahan. Siap. Ya, biar Rafdi kalau main bisa gue ceburin. Ya, ada. Biar kita basah, Bang. Biar basah barang. Nah, sekarang dari semua itu ya, lu sekarang berproses, lu pahit-pahitnya. Nah, gue mau nanya, orang kan berpikir, wah berarti bangun properti itu enak dong. Sekarang yang gue penasaran adalah, sulit nggak sih ngebangun properti di awal? Ya, baik lagi dari mental. Kalau mental udah ketemu, ilmunya juga gue udah. Kalau gue ya udah saat itu mempelajari. Sulit itu tergantung, Bang. Tergantung niatnya. Kalau niatnya menipu mungkin sulit kali ya. Tapi karena gue membantu, jadi namanya hal ngebantu ya, pasti dibantu juga oleh lingkungan, segala macam gitu loh. Gue ingat banget dulu lu pernah presentasi bisnis gue ke dosen lu atau ke guru lu ya? Iya. Yang lu dihina. Iya. Itu gimana sih? Ke guru ya? Ke guru. Guru. Dosen kan lu. Guru SMA. Guru SMA. Saat itu guru SMA gue bilang bahwa air gue tuh air bohong. Air gue ini segala macam, terus bisnisnya ya segala macam lah. Hoax lah gitu. Segala macam. Akhirnya comebacknya itu pas gue buka properti di Tangsel, di Pamulang lebih tepatnya. Akhirnya beliau beli rumah itu sambil nangis, Bang. Nangis, dia minta maaf ke gue bahwa oh ternyata yang argumen dia itu salah ya. Gue bilang gini, bukannya salah, Bu. Ibu belum lihat apa yang saya lihat. Gitu. Kata Bang Rama. Oh iya. Anda tuh bisa aja kalau keren-keren ke saya. Keren tuh ke Anda loh. Keren ke Bang Rama, salah kepada saya. Ini piye ini? Penontonnya nggak ada penontonnya? Nggak ada, ini kita berdua. Terus, iya sih, betul. Itu gue nggak bisa pungkirin kata-kata itu. Ya, dan akhirnya guru itu beli rumah dari properti buat diri dia sendiri. Buat anaknya. Buat anaknya. Karena dia bilang ternyata anak saya yang saya paling banggakan saat itu. Harus tetap di backup ya. Itu gitu, makanya Bang yang tadi kadang-kadang orang tua mencintai anaknya berlebihan. Cinta boleh tapi caranya kadang-kadang salah, Bang. Jadi memanjakan. Iya. Mentalnya nggak kebentuk berarti. Iya. Dan gue bersyukurnya bokap gue, nyokap gue, kedua orang tua gue ngedidiknya amat sangat keras di situ bahwa mereka selalu ngingetin saat salah satu dari anak bokap itu yang naik duluan ibaratnya. Sukses duluan harus ingat sama keluarga karena pondasi awal itu keluarga. Ibaratnya gini, kalau orang lain misalkan bisa nipu segala macam, orang keluarga nggak akan mungkin, Bang. Senegatif-negatifnya keluarga akan melindungi. Makanya benteng terakhir itu keluarga. Makanya itu yang harus diperkuat. Iya. Itu pesan dari bokap lo. Iya. Wow, keren banget Pak Agus. Pak Agus dan Bu Yuli luar biasa. Sudah berhasil mendidik anaknya. Yang berlima ini lu 5 bersaudara. Lu anak tengah kan ini dia? Anak tengah ya? Tengah. Ini lu benar-benar bisa menjadi salah satu tulang punggung untuk keluarga. Something happen with. Ya, dengan kedua orang tua lu udah benar-benar insya Allah lu udah dalam keadaan ready. Ya, apapun yang terjadi nih ke depan. Nah, kan lu bilang di awal banyak yang hina dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita sama-sama kan kena musibah bersama nih. Namanya pandemi ini, ya kalau bahasa Inggrisnya pandemic, ya, harus pakai mic, biar kayak English ya kan. Ngaruh nggak sama bisnis lu? Ngaruh atau enggak? Sebenarnya sedikit banyak ngaruh, tapi ngaruhnya ke hal positif. Kok bisa? Karena gini, Bang. Bukan positif COVID kan? Bukan. Oh, bukan. Sekarang emang banyak orang jadi gitu tuh, Bang. Dengar kata positif malah jadi negatif. Ya kan? Sedangkan padahal positif itu hal baik. Kadang-kadang positif COVID gitu. Bukan. Banyak hal positifnya itu gini, Bang. Orang udah tahu karena dia tidak tahu ajalnya kapan. Jadi lebih ke buru-buru ngedefend. Namanya orang tua kan punya anak, Bang. Daripada dia mati konyol. Lebih baik dia maksain diri dia untuk beli rumah.
Nah saat itu lagi kayak gini bang. Malah peluang bagus gitu. Amat sangat bagus. Dan orang pada bilang pandemi ini segala macam, pasti ada perubahan, pasti ada. Tapi kan penyelesaiannya bang ya. Terus kan banyak yang bilang juga ini hidup baru. Ya emang hidup baru bang. Dengan pola pikir yang baru juga. Nah kadang-kadang anak muda itu hanya kepancing sama udah mau sono-sono, nggak ada yang perlu disalahin. Yang salah itu diri kita masa atau enggak. Lu beda lu umur 21 kayak umur 30-an lu. Kayak umur 40-an lu malah lu. Dewasa banget ini anak. Enggak, pahitnya udah lebih banyak. Pahit sama apa namanya bang bahasanya? Asam pahit hidupnya gitu ya. Asam garam. Asam garam. Iya, baru kelihatan lu umur 20-an lu. Iya. Biar kelihatan bang, dipancing dulu. Dan ternyata di pandemik ini orang malah mengusahakan something happen, ada apa-apa dengan dia sudah bisa memberikan uang ini, udah bisa menjadi sesuatu untuk anak-anaknya. Iya. Malah lu ambil peluang di sana gitu ya. Iya. It's very good idea. Iya. Wow. Nah, yang mau gue tanya nih, rumah lu kan mohon maaf nih, murah-murah kan tuh. Lu untung gak sih? Untung bang. Hah? Untung. Harga lu kan 300, ada yang 200 malah ya? Enggak 300. 300-an? 300-an. 300-an. Paling mahal? 500. 500. Itu paling mahal. Tapi itu daerah Pamulang ya, bukan daerah Bekasi. Kalau daerah Bekasi paling mahal 4,5 lah. Paling mahal? Paling murah? Paling murah 300. 300? Iya. Itu lu untung? Untung bang. Serius? Iya. Wah properti jangan ditanya bang keuntungannya. Properti ya sedikit banyak. Sekali ngejual kita bisa bertahan hidup 2 tahun. Serius lu? Iya. Satu komplek ini misalnya? Iya. Atau satu rumah? Satu rumah kalau buat sendiri bisa bang. Iya bro, Indomian tiap hari atau? Enggak lah, kita serius lu? Normal aja, normal. Gede gitu? Gede bang. Gitu, kalau gitu gue bisnis properti juga. Ya kan abang udah. Oh, nice. Bohong banget nih. Tuan guru. Aduh, enggak. Bercanda penonton. Itu enggak. Saya ini cuman salesman aja saya ini. Saya mempunyai teman-teman kebetulan keren-keren aja. Kayak Rafdi lah salah satu contohnya. Ade bang. Oh iya. Ade kan. Ade. Ya Allah. Iya, gue kan gak punya ade, Di. Gue kan bontot, Di. Gue ade. Iya. Gue seneng bang punya bang lu bang. Iya, set dah. Songong ya? Iya. Ini sih gue bener-bener gak nyangka ya. Maksud gue, dari gua ketemu lu pakai seragam dan sampai sekarang lu menjadi orang sehebat sekarang gitu ya. Menurut gua lu hebat. Untuk seumur lu bener-bener mungkin andai kata ya gua bermimpi anak muda itu pada kayak lu dengan berbagai macam bidang ya, nggak semua properti ya. Maksudnya di bidangnya mereka masing-masing berpikiran dan seagresif lu. Ini Indonesia keren banget nih. Dengan lu membuat pergerakan kayak gitu tuh, yang anak-anak belasan tahun, early 20 ya, 21, 22, 23. Tadi kemarin tuh paling tua tuh berumur 25 ya? 26. Ya. Paling tua tuh. Gila, itu aja lu ngerasa paling tua di komplotan lu gitu. Iya. Yang sering lu bully kali itu. Iya, dan bapak-bapak. Gitu. Itu sekuat itulah tim lu. Nah, yang gue mau nanya, Di, mereka itu kan waktunya main. Apa yang membuat lu bisa memimpin mereka sehingga di usia mereka tuh mereka nggak main? Sebenarnya gini bang, lebih gini ya. Kan banyak banget orang yang bilang 10 dari teman kalian menandakan penghasilan kalian. Itu benar bang. Nah makanya anak-anak yang main di luar sana, gue pindahin. Ini tuh kita lagi bermain. Mainnya diganti. Gitu. Toh sama-sama main, kita sama-sama ngobrol sama anak muda. Makanya habitnya gue biasain di sini full anak muda agar tetap suasana itu ya suasana bermain, tapi menghasilkan gitu. Itu jadi mainan, bukan hanya push rank ya? Bukan. Push rank juga kita masih bisa kok bang main. Iya dong. Iya benar. Dan gue juga udah berjuang saat kayak gini. Pas ketemu temen gue belum tua kok, gue masih 21 tahun. Berjuang dulu tuh sama aja bang. Daripada kita main dulu, pengen berjuang dulu, mainnya nanti. Siapa sih ngajarin lu, keren banget kan? Ya gue selalu ngambil dari Bang Rama bilang
Kita harus jangan ke gua. Tapi kan Bang Rama. Oh iya. Bang Rama bilang kalau kita hidup itu selalu kalau bisa ngambil hal positifnya. Nah, gue belajar dari diri gue sendiri, gue selalu harus ngambil hal positifnya, Bang. Bahkan dari terjelek pun harus ngambil positifnya, Bang. Yang gue sebenarnya kan surprise ya ngelihat anak muda semua. Gue bangga. Terakhir tuh gue datang yang sebelum PPKM ini, ya kan, gue ke kantor lo, gue training tim lo, gue diskusi sama mereka. Karena lu seumuran kan kadang-kadang ya namanya bercandaan kan ada yang bablas ya. Gue aja yang usia sekarang gue 34 tahun, ketika ngumpul sama teman-teman seusia gue, kadang-kadang pembicaraan, cara ngobrol, cara dinamika ngobrol lah ya, itu kadang-kadang kan menjadi krisis kepemimpinan. Kenapa krisis kepemimpinannya? Karena tahu jelek-jeleknya. Nah, gimana lu menghadapi situasi itu, Di? Ya kadang-kadang kan ya paham ya maksud gue dia. Ya lu kadang-kadang ya lu namanya umur 21 megang duit banyak lo ini Mas Rafdi lo. Bisa Bang. Gila lo, multi bilioner. Gila. Amin. Au. Like this man werewolf soalnya. Kalah gue lagi. Ketebak lu sama gue. Nah, terus gimana cara lu menghadapi krisis kepemimpinan? Maksud gue di sini bukan berarti lu krisis. Lu kan meredam mereka punya tetap lu pemimpin mereka. Tuh gimana, Di? Yang pertama harus gue bedain, Bang. Cara dari malam ke pagi itu harus beda. Oke. Gini, yang pertama malam kasarnya gini, kalau malam lu mau ngomong kebun binatang kayak segala macam itu boleh. Karena di situ namanya kita euforia anak muda. Tapi something happen saat udah pagi. Itu udah beda. Itu di dunia kerja. Jadi lu sama gua tetap harus ada gap. Gapnya bukan karena kan gue juga saat memimpin, gue bukan sebagai pemimpin tapi sebagai abang. Makanya mereka tim gue itu pada manggil gue abang. Kenapa sih abang? Abang namanya abang, Bang. Semarah-marahnya abang itu karena cinta. Bukan karena dituntut pekerjaan. Jadi gue selalu alasan gue, ya ibaratnya kritik mereka segala macam ya. Gue tuh abang lo. Gue tuh lu nggak mau terjerumus ini nih. Itu gue nggak mau gini. Jadi gue abang. Dan dia ada dan mereka semua menerima itu. Makanya gue dipanggilnya abang. Bang Rafdi, Bang Rafdi, Bang Rafdi. Even though dia lebih tua. Iya. Manggil lu abang. Iya. Dan lu juga respect kepada mereka dengan memanggil mereka. Iya. Jadi lu mau main positioning lah ya. Iya. Positioning lu tuh keren banget lah di situ lah ya, di tim lu ini. Dan ya gue juga sering ngomelin lu ya. Iya sih. Amat sangat sering banget, Bang. Always. Setiap hari justru harus, Bang. Kalau nggak ada yang ngomelin berarti tandanya kalau lu udah nggak ngomelin gue berarti lu nggak sayang sama gue. Iya. Kan gue sayang sama lu, Di. Makanya diomelin kan. Beli jam beli jamnya sana. Saya udah bilang tunggu, nggak sabar. Itulah anak muda. Oh iya. Karena ngontrol orang kaya tuh sulit sih, Di. Makanya apa, Bang? Lu kayaknya kecepetan. Ya, lama dikatain. Ya, aku baca di Rama ya. Lama salah, Bang. Cepet bagus nggak? Bagus. Ya udah. Aduh, kena deh gue. Aduh. Udah, Bang, ngopi dulu, Bang. Ngopi. Seruput kopi dulu, ya. Ya dong. Kita main speed kan. Iya, main speed. Kan kalau kata bener. sekali lagi waktu. Iya. Gue kenapa menghargai waktu kan, ya lo tahu alasannya kan, Di. Karena nyokap gue udah gak ada. Ya. Dan ketika gue lagi bener-bener pada saat itu berduit banget pada saat itu adalah nyokap gue gak ada lagi gitu loh. Mau gue punya triliun bahkan ya is nothing. Walaupun gue udah punya anak-anak ya. Karena anak-anak gue juga punya kehidupan masing-masing. Makanya gue kan selalu ngomong sama lu, Di, bersyukurlah bokap nyokap tuh masih lengkap kan. Makanya lu men, ketika lu beli mobil, beli jam, lu jadi kita juga pernah ngalamin lah ya masa-masa fase kaget ya, nolnya tiba-tiba ya, biasa dari 100.000 tiba-tiba nolnya 9, 10 ya. Sombong Anda.
Sombong banget sih. Tapi bukan 100.000 bang, minus kali. Ngerasa gak bang? Gue ngerasain minus sih. Lo sering gini gak di? Ngerasain minus. Apa? Transfer gue 20 dong. Transfer 20.000 dong biar narik gocap. Lo ngalamin. Sering. Makanya miskin. Oh, kalau gue malah pernah ini bang. Jadi kan biasanya bank itu ada potongan tiap bulan. Biaya admin. Nah itu nyampe banknya mungkin bingung narik saldo yang mana. Gitu. Kok nggak ada yang bisa ditarik gitu loh bang. Pas lo masukin langsung berkurang. Iya, lo pernah nggak ngalamin itu? Pernah itu benar. Makanya udah dong jangan di TF. Yang ada nggak masuk gitu. Ya udah dulu. Udah gue mending gue cash aja dah cash. Jangan di TF kan ada potongan ya. Ngerasain. Gue pernah tuh dulu jaman-jaman transfer gue dong 20.000. Sisainnya 2.000 buat biaya admin itu ya gak cukup. Iya. Pernah nggak lo ngalamin, Vi? Pernah nggak? Makanya miskin. Tapi Bang Rama pernah ngerasain bang? Pernah. Oh, pernah. Soalnya gue deket Bang Rama sih gemeteran gue. Astagfirullahaladzim. Dia mah suka gitu sih. Gue kalau ngomong bahas rekening sebenarnya gue gemeteran ini bang. Makanya gue sengaja goyang-goyang biar nggak kerara. Jangan ntar bang buku patah. Di Abang. Kita meeting terakhir kan. Lu punya visi, gue nyebutin boleh ya? Boleh bang. Iya. Kita sama sih visinya nih. Yeah. How to make 12 digit nih ada berbentuk aset dan liquid. Ya gue yakin lu pasti bisa dapet. Insyaallah. Yakin banget gue. Ya, keyakinan gue. Insyaallah kita sama-sama umur panjang, kita sama-sama ngalamin. Ya. Lu muda udah kaya nih. Sukses, insya Allah langgeng dengan kita menambah terus kepribadian kita lebih baik lagi, pendewasaan kita lebih baik lagi. Ya mau gue tanya sama lu tua mau ngapain? Kalau dikasih umur. Ya. Kok masih pakai nanya dia mau ngapain bang? Ya kan nanya doang gua. Tetap pengen tahu lah gua. Ya, emang gua nggak boleh tahu gitu? Iya sih. Gini, gue pengen. Lu jangan ngajak ribut gua. Kenapa bang? Kan gua nanya. Iya bang. Jangan bikin saya emosi lah. Bang udah gue minum dulu bang. Gimana? Dia tetap adik saya. Nah. Kenapa bang? Tua gimana? Tua gue pengennya gini bang. Saat gue tua nanti, ibaratnya gue tinggal pakai sarung, pakai baju koko, berangkat ke masjid. Itu doang bang. Kenapa lagi? Paling kalaupun kerja jatuhnya kayak biar nggak pikun aja bang. Tuanya umur berapa dulu? Iya, mulai nyentuh 50 lah. Oh, 50. Pego, lo ngina gue. Kagak. Wah, udah tutup aja podcast dah. Bercanda bang. Tutup dah. Dia, gue nih emang udah tua. Enggak tuanya berapa? Misalnya 50 ya, 50. Ya 50 lah. Ya, itu, 40 ke atas deh, 45 deh sama temen. Tengah-tengah. Gimana, lu mau ngapain? Saat gue 45 ya tadi, kalau misalkan gue pun harus bekerja, bukan harus, tapi sebagai biar gue nggak pikun bang. Kan gue kan tinggi bang. Takutnya malah orang jatuh gue pikirin. Namanya gue masih pikirin kerjaan tapi sekedar hobi. Gitu loh. That's why jadi uang gue udah diem aja udah sebenarnya udah gerak. Udah running. Lu udah pasif income lah kasarnya nih ya. Lu tinggal ngontrol-ngontrol doang. Gitu. Nah di pensiun itu lu pingin cuman pakai sarung, kaos atau nggak baju koko berangkat. Wah, kayak Saben nih Sidul ya. Iya. Ambil dul ngapain dul? ledekan di kantor gitu bang. Bener gue pas sama si Zahid tuh temen gue. Dia bilang gini, bang nanti kalau kita tua ngapain ya? Yang paling gitu. Gue naikin anak gue gitu lagi. Iya bener juga sih. Gitu doang. Ya, kita saling menyupport ya. Gitu doang. Jangan mati obor bang tapi yang penting. Yang penting kita jangan mati obor. Iya. Nah, pertanyaan gue nih yang terakhir nih Di. Biasanya kalau pertanyaan terakhir bayar. Boleh. Lu mau gue bayar berapa? Tuh kan. Ini asiknya nih di podcast ada bayarannya. Boleh. Bayarnya 1 bang. Apa? Peluk bang. Udah lama. Saset kan? Iya. Saset kan? Udah lama nggak meluk lu bang. Iya. Enggak, lu kemarin meluk gua. Iyalah. Enggak, ya, kita selalu peluk-pelukan. Iya. Yang pasti gue bangga sama lu. Iya bang. Bangga banget. Karena senyum nyokap bokap lu tuh apa ya? Indah ya bang. Bagi gue, andai kata nyokap gue masih hidup, dia bisa ngeliat ini, mungkin dia makin happy. Tapi kita doain aja. Siapa?
Ya, dan moga-moga lu bisa ngebahagiain terus ya Bu Yuli dan Pak Agus, segera berumah tangga, jangan lupa. Udah begini. Iya. Pertanyaan terakhir gue, Di. Iya. Apa harapan lu buat Indonesia, terutama buat anak-anak muda sekarang? Apa yang lu, misalnya mereka punya usaha, apa support lu dan apa yang pengen lu omongin kepada mereka? Ya. Yang pertama, gue bukan menggurui sekali lagi ya, karena gue sebagai kaum yang bukannya kaum kaya raya segala macam, gue dari kaum yang miskin bang, bisa benar-benar miskin. Pertama sekali lagi, hinaan cacian pasti akan datang. Yang terpenting yang pertama, bulatkan tekad, terus pakai headset lah kalau bisa nih kuping, tebal-tebal kuping lah, terus jalan bang, stay di jalan, jangan pernah menganggap kaya itu instan. Memang kaya itu instan bang. Kaya itu bisa didapat, diraih berbagai cara. Tapi yang penting sebenarnya satu bang, menjaga kekayaan itu susah bang. Apalagi melipat gandakan. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang instan segala macam. Memang instan itu ada. Cuma diimbangi sama kesiapan diri kita juga bang. Terus harus bertawakal. Ibaratnya kalau udah punya duit ya boleh lah belanja boleh. Gue juga pribadi kayak gitu. Tapi harus steady terus. Jangan lupa mimpinya dibangun. Stepnya harus ada, tangganya harus ada. Dari tangga itu kita akan tahu bang, akan tahu. Oh ternyata gue udah nyampe segini, terus. Ya kan manusia harus ibaratnya menurut agama gue ya. Kita kalau misalkan tidak lebih baik dari kemarin tuh rugi, sama aja rugi. Apalagi menurun ya, sama aja rugi, apalagi menurun. Nah, terus berproses bang, bertumbuh. Gitu. Jangan pernah puas sekali lagi. Harus baca buku segala macam dan ketemu Bang Rama mungkin. Dan bagi anak-anak muda yang pengen belajar sama lu boleh nggak? Oh boleh bang, karena kan gue buka komunitas tadi kan, Millennial Project. Nanti ada di daerah. Nantilah kita bahas. Oke, nanti tinggal ditunjukin aja link IG-nya Rafdi ya, Mas Rio. Nanti tolong di IG-nya Rafdi biar anak-anak muda makin banyak yang pingin belajar sama Rafdi. Dan akhirnya lu bisa menciptakan milioner berikutnya. Amin. Yang pasti yang mau gue ucapin sama lu, thank you. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa kayak gini loh, Di. Orang banyak yang lapar, orang banyak yang pada pusing, sedangkan kita sekarang punya peluang. Ya, gue punya peluang, lu punya peluang, dan kita membuka peluang bahkan. Moga-moga mereka bisa dapat hidayah dia, biar bisa dengan bidangnya masing-masing, nggak harus properti maupun bisnis gue. Dan yang ketiga, gue pengen mengucapkan gue bangga sama lo. Gue bangga sama lo dan semoga kebanggaan gue ini terus bertumbuh dan bisa menginspirasi banyak orang. Thank you, Edi. Thank you udah bisa gue wawancarai lu dan kita ngobrol-ngobrol asik. Lu mengalirkan air mata nih. Sasit dah. Gue jadi kayak ingat masa lalu aja gitu loh bang. Iya. Ya saksi bisu banget ini. Ini rumah saksi bisu. Makanya gue bagusin tamannya. Ya tapi gue bingung mau ngapain lagi di rumah. Gue bagusin taman. Itu gue mau jadiin home theater. Gue udah bingung mau ngapain lagi. Ya udahlah, kita enjoy dan moga-moga ruangan ini juga makin bermanfaat biar bisa menyebar informasi dan ilmu ke banyak orang. Dan thank you teman-teman udah berkunjung lagi ke channel kita di Kunjungan Paman Rama, dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua mengambil ceritanya Rafdi untuk bisa membantu kehidupan teman-teman lebih baik lagi. Thank you Di sekali lagi Di. Sukses buat kita semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.